Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iksan SKMKes Nurse dalam mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Untuk semester genap atau semester 4 tahun ajaran atau tahun akademik 2020-2021, mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja tidak banyak mengalami perubahan, dan perkuliahan perdana sesuai dengan RPS kita akan melaksanakan kontrak perkuliahan, di mana pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang proses, metode, dan sistem penilaian perkuliahan mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Ini perlu Anda pahami dan perlu kita sepakati sehingga dalam pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang paling ditunggu-tunggu dan yang paling penting tentu nanti dalam penilaian akhir, supaya semua mahasiswa memahami tentang cara penilaian akhir mata kuliah ini. Mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja itu dengan kode mata kuliah VAR 313, kemudian beban semesternya itu di semester 4, beban kreditnya 2 SKS, semuanya teori, tidak ada praktek. Nah, mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen, itu saya sendiri, Nurse Iksan SKMKes, dan Pak Zul Amri, sarjana farmasi dan magister kesehatan. Beliau adalah tenaga di Balai POM Bengkulu, jadi dosen luar. Nah, tentu dalam pelaksanaan perkuliahan ini kami telah sepakat berbagi untuk perkuliahan pertama sampai pertemuan ke-7 dan UTS itu saya perkuliahan dengan saya, jadi materi pertemuan 1 sampai 7 itu pertemuan dan materi dari saya. Tentu UTS-nya nanti adalah soal-soal atau berdasarkan materi yang saya berikan. Dan pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 atau menjelang UAS dan soal-soal UAS nanti itu akan diberikan oleh Pak Zul Amri. Nah, sesuai dengan edaran rektor, perkuliahan kita masih dominan dengan online atau daring dalam jaringan, dan mungkin paling banyak dominan juga kita pakai perkuliahan melalui e-learning. Nah, saya tidak tahu nanti bagaimana dengan Pak Zul Amri, karena beliau tidak bisa masuk dalam sistem e-learning karena bukan dosen tetap UNIP. Nanti akan kita bicarakan bagaimana Pak Zul Amri memberikan perkuliahan nantinya. Nah, khusus dengan saya tentu perkuliahan akan dominan di e-learning. Oleh karena itu Anda wajib bergabung di e-learning mata kuliah ketiga ini yang telah saya buat, sehingga proses materi baik itu dalam bentuk PowerPoint atau dalam Word atau dalam bentuk lain, dalam bentuk makalah dan dalam bentuk video, Anda bisa mengakses langsung di e-learning. Tentu dengan konsep daring dan e-learning ini, maka metode pembelajaran mandiri yang dominan. Anda akan belajar secara mandiri lebih besar, dan seandainya kita akan ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita bisa lewat e-learning juga, karena ada forum yang kita buat untuk diskusi, atau nanti ada beberapa pertemuan kalau memungkinkan kita lakukan secara Zoom. Hal lain yang perlu Anda pahami tentu yang sangat sensitif adalah mengenai tata cara penilaian,
Jadi tata cara penilaian ini penting supaya Anda pahami, supaya Anda nanti tidak ada protes atau kekecewaan di akhir kenapa nilai tidak begitu memuaskan. Karena ini mata kuliah 2 SKS semuanya teori, maka komponen penilaiannya ada 4, OTS, UAS, penugasan, dan presensi, itu dalam hal ini etika, absensi, segala macamnya. Jadi porsinya masing-masing untuk UTS 35%, UAS juga 35%, tugas itu 20%. Ini ada penugasan diberikan baik dari saya maupun mungkin juga akan diberikan oleh Pak Zulamri, itu 20%. Dan absensi, absensi dilihat keaktifan mengisi absensi atau ikut perkuliahan baik secara e-learning maupun secara Zoom nanti mungkin atau tatap muka, dan bagaimana dinilai juga bagaimana etika sikap selama perkuliahan itu diambil nilainya adalah 10%, sehingga nanti Anda harus paham, jadi nilai itu Anda bagaimana usul nilai akhir mata kuliah. Jadi Anda bisa merancang strategi dari saat ini. Itu mengenai perkuliahan atau penilaian di mata kuliah K3. Perlu saya jelaskan lagi karena ini e-learning atau daring, tentu hambatan banyak ya. Hambatan teknis dan non teknis. Hambatan teknis bisa karena jaringan internet yang tidak begitu bagus, kemudian non teknisnya bisa karena kuota segala macam, kemudian karena tidak berada di kampus, jadi keberadaan Anda bisa di mana-mana, bisa di dusun, bisa di kosan dan semacamnya, bisa saja di daerah sana jaringan internetnya tidak begitu bagus atau tidak terjangkau internet. Oleh karena itu Anda harus memaksimalkan setiap waktu, terutama pertemuan e-learning itu mungkin nanti saya toleransi pengisian absennya 2 jam pertemuan. Hal itu harus Anda pahami karena itu bagian dari penilaian. Mudah-mudahan perkuliahan semester ini bisa berjalan dengan segala keterbatasan. Namun di balik keterbatasan atau kekurangan tentu ada hal-hal yang positif yang bisa kita manfaatkan. Pada prinsipnya ilmu itu bisa kita dapatkan dengan berbagai cara, apalagi mahasiswa itu belajar orang dewasa. Belajar orang dewasa atau lebih dominan adalah mandiri. Saya rasa itu penjelasan singkat tentang perkuliahan mata kuliah K3. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan baik dan mahasiswa juga dapat ilmu, dan tentu juga yang paling ditunggu yang diharapkan juga nilai yang memuaskan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.